Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Mang Ibi Salahuddin di channel berbagi cara pemeliharaan ikan lele step by step. Nah teman-teman, ini pemeliharaan ikan palang ini hari yang ke-7 ya. Kita lihat kondisi airnya, warnanya merah bening ya, karena semalam turun hujan dari ba'da maghrib ya sampai sekitar jam 12-an dengan curah cukup lebat, jadi mempengaruhi warna air kolam ya, dimana di hari sebelumnya warna airnya itu terlihat merah. Nah sekarang terlihat merah terasi ya, merah bening. Nah sebelumnya di hari kemarin kita membahas tentang pembuangan kotoran ya, pembuangan kotoran. Nah sekarang kita coba lakukan pembuangan kotoran setelah dilakukan pemberian pakan ya. Kita lihat perbedaannya, karena biasanya sih saya kondisional ya, kalau saya sedang kerja pagi nih dirasa tidak mungkin untuk membuang kotoran 1 jam sebelum dikasih makan. Nah biasanya saya buang kotorannya ikan itu setelah dikasih makan itu. Nah sekarang kita coba langsung kasih makan. Udah dikasih makan, kita buang kotorannya. Apakah ikannya stres atau enggak? Kalau stres biasanya pakan yang diberikan itu dimuntahin lagi. Nah kita coba dan kita lihat hasilnya. Nah ini sudah masuk sesuai porsinya dan pakannya sudah habis. Sekarang kita lihat yang di kolam tembok ya. Ini porsi makannya masih sama dengan yang kemarin. Nah kita lihat nih, ini hari ke-7. Ini warna airnya berbeda dengan yang ini ya. Karena ini menggunakan sumber air dari air selokan ya. Nah sekarang kita sudah kasih makan, pakannya sudah habis. Kita coba buang kotorannya ya. Akankah ikannya stres atau tidak?
Nah, ini biasanya saya tampung nih buat pupuk. Ini kotorannya lumayan banyak juga ya. Kalau malam ada hujan, biasanya kotoran yang terbuang itu lebih banyak dari biasanya, sehingga airnya itu akan kelihatan bening ya. Nah teman-teman, simak terus video ini. Nanti di akhir video saya akan membagikan cara menghitung persentase porsi makan setelah kita perawatan selama 1 minggu ya. Jadi nanti kita akan hitung ulang berapa pakan yang dibutuhkan setelah perawatan 1 minggu. Nah, ini udah kelihatan bening nih. Kita tutup aja. Ini juga sama. Nah, ini juga kotorannya lumayan banyak juga nih. Ini kan masih keluar. Ini dilakukan setiap hari ya teman-teman ya. Kemarin kita coba lakukan pembuangan kotoran dengan jarak waktu yang sangat dekat dengan pemberian pakan, dan hasilnya respon nafsu makannya berkurang ya. Nah kemudian di hari berikutnya kita coba lakukan pembuangan endapan kotoran 1 jam sebelum dikasih makan, dan hasilnya respon nafsu makannya bagus. Dan sekarang hari ini kita coba lakukan pembuangan kotoran itu setelah dikasih makan. Nah ini udah selesai. Nah akan kita lihat nih ikannya. Aman ya, aman ya, nggak ada yang pakan yang dimuntahin. Ini juga sama nih, aman, nggak ada pakan yang dimuntahin. Jadi alhamdulillah cara ini bisa digunakan ya ketika kita buru-buru ya. Nah ini opsional saja. Jadi kalau ketika kita sedang buru-buru kasih makan terus kita harus buang kotoran, ya lakukannya seperti ini. Kasih makan dulu baru buang dapat kotorannya, tapi jangan terlalu turun ya, airnya jangan terlalu diturunin ya. Jadi secukupnya saja kita buang kotoran yang ada di jalur pembuangan saja. Nih alhamdulillah ikannya tidak stres. Nah demikian dulu video dari saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Insya Allah besok kita update lagi perkembangannya. Nah teman-teman, seperti yang saya infokan sebelumnya, saya akan membagikan cara perhitungan porsi makan di hari ke-7 ya, setelah kita perawatan ikan selama 7 hari. Terus pakan yang sudah masuk itu berapa bal. Nah nanti kita hitung lagi ya untuk menentukan berapa porsi makan. Nah ini kemarin bobot awalnya itu secara keseluruhan itu kan saya pakannya disatuin ya, dari kolam tembok sampai kolam bulat itu pakannya disatuin. Jadi perhitungannya secara keseluruhan itu awal tebar palang itu bobot awal itu total 600 kg. Nah setelah 7 hari perawatan, pakan yang dihabiskan itu sebanyak 3 bal ya. 3 bal dikali 30 sama dengan 90 kg. Nah sebelum kita menentukan nilai porsi makan, kita harus hitung dulu nih kenaikan bobot dari pemberian pakan sebanyak 3 bal ya. Nah estimasinya kalau di ukuran palang ini kenaikan bobotnya itu memang tidak tinggi ya MCR nya. Jadi diestimasi saja di angka 75%.
75%. Jadi kenaikan bobotnya 90 kali 75% sama dengan 67,5 kg. Nah, ini estimasi kenaikan bobot setelah kita memberikan pakan sebanyak 3 bal ya. Nah, sekarang untuk menentukan porsi makan di hari berikutnya, begini caranya. Jadi bobot awal ditambah kenaikan bobot dari pemberian pakan yang 3 bal itu sama dengan ditambah 600 sama dengan 667,5 kg ya. Nah, estimasi bobot yang ada sekarang itu ikannya itu sebanyak 667 kg. Nah, dengan kondisi cuaca seperti ini, musim hujan, dikondisikan ikan jangan terlalu kenyang ya. Karena kalau terlalu kenyang itu bisa memicu penyakit. Contohnya seperti penyakit aeromonas atau borok ya. Jadi diatur aja pakannya itu di 2,5%. Nah, ini perhitungannya seperti ini. 667,5 kg dikali 2,5% sama dengan 16,68 kg ya per hari. Ini kebutuhan pakan secara keseluruhan di di semua kolam ya. Nah, ini bagaimana cara menghitung pakan yang satu kolam itu. Misalkan di kolam bulat. Di kolam bulat kan dulu awar tebarnya itu 140 ya. Nah, bagaimana menentukan pakannya di umur 7 hari atau 8 hari ini? Nah, caranya seperti ini. Jadi 140 dibagi bobot secara keseluruhan. Ini 140 dibagi bobot secara keseluruhan yaitu 600 sama dengan 0,23%. Nah, sebenarnya di kolam bulat itu hanya 23% ya dari keseluruhan. Jadi ini pakan per hari 16,68 dikali ini nih 0,23. Ini sama dengan 23% ya. Nah, 16,68 dikali 0,23, 16,68 sama dengan 3,89 kg. Nah, kebutuhan pakan untuk kolam bulat per harinya itu 3,89 kg. Kalau kita ngasih makan 2 kali sehari, ini tinggal dibagi 2. Dibagi 2, 3,89 dibagi 2 sama dengan 1,9495 kg. Jadi hampir 2 kilo ya. Nah, dibulatin aja menjadi 2 kilo. Nah, begitu perhitungannya. Nah, bagaimana dengan kolam-kolam bulat yang kita isi bobot sebanyak 50 kg. Ya, caranya sama juga, memakai rumus persentase. Jadi 50 kg bobot dibagi total keseluruhan bobot sama dengan 0,083 atau 8,3%. Nah, ternyata di kolam tembok itu yang isinya 50 kg itu mewakili 8,3% dari 600. Nah, sekarang berapa porsi makan untuk bobot yang 50 kg itu setelah proses pemeliharaan selama 1 minggu? Nah, caranya 8,3 dibagi 100 ya. Ini 0, gampangnya seperti ini, 0,083 dikali ini nih pakan per harinya dikali 16,68. . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 . 16,68 .
sama dengan 1,39 kg. Nah, kalau dibagi dua berarti porsi makannya itu hanya 0,69 kg atau 695 gram ya. Nah, caranya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan pakannya sudah habis 5 bal atau 6 bal, dikalkulasi lagi sehingga mendapatkan porsi makan yang sesuai dengan kondisi ikan. Nah, demikian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang masih bingung, masih belum jelas, silahkan bertanya atau diskusi di kolom komen ya, di kolom komentar. Insya Allah kalau saya mampu nanti saya jawab. Nah, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang ya, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.